A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi ya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talamau. Yang terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka sebagai peserta dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari SMA Negeri 1 Talamau. Kemudian salawat dan 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Wesmi SPD dan juga selaku seorang Kepala Sekolah dan Pimpinan SMA Negeri 1 Talamau pada tahun 2024 ini. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita curahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama-sama kita hadiahkan dengan doa berlafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak-bapak, Ibu yang hadirin yang kami hormati, mengawali langkah positif agar kegiatan kita menjadi kegiatan yang bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita buka kegiatan pada sore yang berbahagia ini dengan melafazkan doa basmalah. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita langsung saja dengarkan pemaparan diseminasi budaya positif terkait aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat mewakili SMA Negeri 1 Talamau yang akan disampaikan oleh Ibu Wesmi SPD terkait pemaparan pengalaman budaya positif yang akan nantinya bisa kita realisasikan di instansi pendidikan di SMA Negeri 1 Talamau. Untuk itu kita sambut hadirin yang berbahagia, kita sambut dengan aplausan yang meriah. Kita persilakan kepada yang terhormat Ibu Wesmi SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Ibu Wesmi SPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, di sore ini kita masih bisa berkumpul
yang sederhana ini dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat, merangkaikan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kirimkan doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Talamau, Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan aksi nyata tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Konsep utama modul budaya positif ini itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua positif ini itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Budaya positif inilah nanti yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang akan kita terapkan nanti di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, baik kita mulai dari budaya positif tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yang mana di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan di tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sini para pendidik kita harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi selama ini kita hanya memenuhi kebutuhan pendidik saja, kebutuhan kita, bukan kebutuhan para peserta didik. Jadi sekarang yang perlu kami tekankan adalah dalam kita melaksanakan proses pembelajaran itu yang terutama adalah kebutuhan peserta didik yang harus kita penuhi, bukan kebutuhan kita para guru. Itu yang pertama harus yang kami tekankan. Kemudian nanti setelah itu barulah tercipta para peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bisa digambarkan profil pelajar Pancasila itu peserta didik kita ini harus memiliki rasa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi setiap peserta didik ini harus kita jadikan dia merasa dirinya ini memiliki segala sesuatu yang bisa diambil nilai positifnya. Jadi ada tergambar rasa bersyukur terhadap dirinya dalam bentuk apapun itu. Jadi harus terpancar di diri siswa peserta didik itu adalah rasa syukur yang paling mendalam yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini para peserta didik kita harus tanamkan bahwasanya kita memiliki perbedaan yang beragam. Kita harus memiliki toleransi antar sesama teman. Nah, itu yang perlu kita tekankan kepada peserta didik kita nantinya. Kemudian tentu semangat bergotong royongnya, bekerja sama, berkolaborasi, kemudian saling bermandiri sehingga dia nanti bisa menciptakan sesuatu yang kreatif, kemudian nanti bernalar kritis. Itu peserta didik kita yang harus kita gambarkan ke depannya ketika kita sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, budaya positif yaitu disiplin positif. Yang mana di sini dalam budaya kita makna disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Sehingga sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan
Jadi bagaimanapun kita menciptakan disiplin positif itu, ketika dia merasa tertekan, ya, merasa dihukum, nah tentu ini muncul dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Artinya kita harus menyadarkan anak itu bahwa disiplin ini perlu untuk Ananda pribadi. Nah, itu intinya disiplin positif ini. Jadi kita tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, nah itu yang harus kita lakukan. Jadi dengan begitu peserta didik kita itu merasa sadar, oh ini kebutuhan yang harus saya miliki. Saya harus menjadi seorang yang disiplin. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang perlu peserta didik tanamkan, yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu ini merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus menanamkan kepada siswa kita itu bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan raga yang lengkap. Kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan primer ini. Itu yang perlu kita tekankan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nah, jadi dia tidak merasa diasingkan. Dia bisa diterima di kalangan kelompoknya, di kelasnya. Nah, jadi ini yang perlu kita tanamkan kepada seluruh peserta didik kita. Jadi jangan ada lagi yang tidak menerima murid kita dalam satu kelas itu sehingga dia ada kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian dia terasingkan. Nah, sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di kelompok tersebut. Kemudian penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Di sini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan. Nah, yang perlu kita tekankan di sini kepada peserta didik kita ini, berharga itu bukan berarti kita merasa ego, ya, kita merasa sombong, bukan itu artinya. Tetapi dia merasa ada tujuan yang tercapai pada dirinya. Nah, sehingga orang lain bisa menerima, oh ini prestasi siswa tersebut. Nah, itu yang kita ambil dari penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Bukan dia seolah-olah berkuasa karena dia hebat berkuasa, bukan begitu. Diakui prestasinya itu. Nah, itu yang penguasaan terhadap kemampuan. Kemudian kebebasan. Kebutuhan dasar manusia dalam kebebasan ini tentu perlu juga. Karena di sini ada kebutuhan kemandirian, otonomi, kemudian dia mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam hal ini tentu kita harus berlaku kepada peserta didik ini, menanamkan kepada peserta didik ini, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita tidak boleh harus si A saja teman kita. Kita harus bebas melakukan apa yang menjadi keinginan peserta didik kita. Nah, terkadang kan dia merasa manusia dalam kebebasan ini tentu perlu juga. Karena di sini ada kebutuhan kemandirian, otonomi, kemudian dia mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dalam hal ini tentu kita harus berlaku kepada peserta didik ini, menanamkan kepada peserta didik ini, kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita tidak boleh harus si A saja teman kita. Kita harus bebas melakukan apa yang menjadi keinginan peserta didik kita. Nah, terkadang kan dia merasa bosan dengan itu saja. Temannya sekelompok hanya 4 orang saja selalu. Nah, terkadang yang diharapkan oleh teman-temannya yang lain, dia ingin juga berteman dengan yang berbeda. Nah, jadi harus ada sebuah bentuk kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti segalanya bebas, bukan begitu. Tapi dia tidak merasa tertekan di situ. Nah, ini yang penting kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah
kesenangan. Ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita seorang peserta didik tidak monoton hanya menyampaikan materi saja secara terus-menerus. Tapi kita sekali-kali perlu juga mengajak mereka bercanda, bermain, sehingga dia merasa bahagia dalam menerima materi yang akan kita sampaikan. Terkadang kita kan hanya fokusnya kepada tujuan pembelajaran saja. Ini harus tercapai, 2 jam ini harus tercapai ini, sehingga anak-anak kita tidak memperhatikan lagi apakah dia sudah muak, sudah bosan dengan apa yang kita sampaikan, sehingga istilahnya monoton saja. Jadi perlu kita ajak mereka itu berbahagia, bercanda. Itu terkadang ada sebagian dari kita melaksanakan ice breaking. Itu perlu juga itu Bapak Ibu, sehingga konsentrasinya kembali, merasa semangat, merasa baru kembali. Ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Yang perlu kita hindari Bapak Ibu sebagai peserta didik itu ketidaknyamanan dalam membuat hukuman kepada peserta didik kita. Jadi seolah-olah dengan disiplin yang kita terapkan itu anak-anak merasa takut dengan hukuman. Nah ini berarti hal yang demikian itu muncul dari luar dirinya. Nah, jadi dia disiplin itu bukan karena dirinya sendiri. Dia disiplin itu bukan atas kesadarannya, tapi dari kita para peserta didik. Ini yang perlu kita hindari. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu juga merupakan motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah, kemudian yang perlu kita tanamkan adalah murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini baru dalam dirinya munculnya. Baik Bapak Ibu, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, penghargaan itu tidak boleh lagi kita lakukan. Kemudian yang perlu kita lakukan dalam menentukan disiplin anak ini adalah bisa konsekuensi atau restitusi. Kemudian konsep disiplin tadi sudah disampaikan juga oleh teman guru penggerak yang satu tadi, itu tentang pengertian restitusi, kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi. Nah ini perlu kita pahami bersama kembali, sehingga nanti apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal mengenai budaya positif ini harus kita ketahui bersama terlebih dahulu. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah ini juga sudah disampaikan oleh teman guru penggerak tadi, yang mana ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Ini ada contoh penerapan yang Bapak Ibu. Sebagai manajer, kira-kira seperti ini kalau kita bertanya kepada siswa kita, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kalau itu yang disampaikan kepada siswa kita, anak-anak kita itu merasa dia senang, ya, tidak merasa dia langsung dihukum, langsung dihujat. Nah, jadi kalimat-kalimat yang senada seperti itu, ini yang perlu disampaikan kepada siswa kita kalau siswa kita itu melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, langsung kita tanyakan kepada siswa. Padahal dia tadi setelah kita panggil itu merasa takut. Kemudian ditanya lagi apa konsekuensinya. Bertambah beban siswa kita itu. Kemudian ayolah yang tertib buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini sebagai teman ini, ya, yang membuat anak-anak itu mungkin tidak takut, tetapi dia menganggap kita ini teman. Nah, sebagai teman sehingga dia emosinya itu udah mulai stabil.
seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu, jujur, kecewa sama kamu. Ini seolah-olah mereka terlalu tidak bisa lagi memperbaiki kesalahannya. Jadi nggak boleh sebenarnya kalimat ini yang kita lontarkan kepada peserta didik kita. Jadi dia, yo Bapak ini nanti kecewa, sedih Bapak ini gara-gara saya. Padahal dia kan masih bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah ini yang sering kita lakukan. Kita selalu membuat anak itu berbeda dengan yang lainnya. Kalaulah ini yang kita dia lakukan, kemudian dia merasa bertanggung jawab. Tapi coba kalau yang membuat itu kita sendiri, maka dia semakin banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau mereka sendiri yang membuat, maka semakin sedikitlah kesalahan yang terjadi itu. Nah, cara membuat keyakinan kelas ini kemarin kami juga sudah bersama anak-anak F1 lanjutan ini membuat sebuah keyakinan kelas yang mana ada 3 tahap dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Yang pertama tentu berdiskusi tentang peraturan, bagaimana peraturan menurut mereka, apakah merasa cocok atau tidak. Kemudian memutuskan peraturan menjadi kenyataan. Kemudian hal yang terakhir adalah membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian nanti setelah terbentuk barulah nanti ditempelkan di dinding sekolah. Tetapi bukan hanya sebuah pajangan saja, harus dilaksanakan oleh peserta didik karena yang membuatnya adalah peserta didik itu sendiri. Kemudian bersama-sama menetapkannya. Yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi, yang mana ada 3 tahap dalam proses dialog kita bersama peserta didik, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validitas tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas ini kita mengajak siswa itu berdialog, kemudian kita tanyakan apakah mereka ini melakukan kesalahan atau tidak. Dia akan menjawab sendiri itu Bapak Ibu. Saya bersalah Bu. Apa kesalahan kamu? Ini Bu. Berarti dia langsung menerima kesalahan dia tersebut, langsung dia ucapkan. Kemudian validitas tindakan yang salah. Kita sampaikan kepada peserta didik kita setelah ditanya itu. Jadi kalau Anda bersalah, apa alasan Anda melakukan sebuah kesalahan itu? Kita tanyai peserta didik kita itu sampai dia memberikan alasannya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Setelah dia merasa bersalah, dia harus memperbaiki diri untuk melakukan semacam tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah, tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Itu 3 langkah dalam segitiga restitusi ini. Jadi Bapak Ibu semua, baik setelah kita menyampaikan tadi ada 7 budaya positif, dapat kita tarik kesimpulan Bapak Ibu dalam menerapkan segitiga restitusi nanti pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri peserta didik kita tanpa dipengaruhi oleh orang lain, sehingga pemahaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang sehingga nantinya menjadi kebiasaan positif dalam dirinya. Sehingga nanti peserta didik kita akan terbentuk peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita nanti berkolaborasi, bekerja sama untuk mencapai kesepakatan kita dalam menerapkan budaya positif ini. Mari bergerak dan menggerakkan. Itu yang kita harapkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan penyampaian diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 11 Utusan dan Perwakilan SMA Negeri 1 Talamau
budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Talamau. Dalam hal ini izinkan kami juga mengutip apa yang sudah disampaikan beliau tadi, bahwasanya dengan pemaparan terkait teori pembiasaan budaya positif tadi itu tentunya didasarkan dan berbasis kepada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga bisa nantinya berujung kepada tujuan yang bisa melahirkan siswa yang berprofil Pancasila sesuai dengan 6 dimensi dari siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, dalam hal ini berakhir pula rangkaian acara dalam menyaksikan pemaparan aksi nyata terkait budaya positif dari CGP 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat dari SMA Negeri 1 Talamau. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dari para bapak dan ibu CGP itu bisa menjadi hal-hal yang positif bagi kita bersama, sehingga pertemuan di sore yang berbahagia ini menjadi sebuah pertemuan yang bermakna bagi kita bersama dan melahirkan sebuah wawasan baru dan pengalaman baru yang bisa diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Talamau. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu CGP yang sudah sedia untuk berbagi kepada rekan sejawat di SMA Negeri 1 Talamau. Semoga juga nantinya Bapak dan Ibu lainnya juga tertarik ikut dalam kegiatan program guru penggerak di angkatan yang selanjutnya. Dan kita doakan bersama juga kepada Bapak Ibu CGP yang sedang menjalani program pendidikan di angkatan 11 tahun 2024 ini. Semoga lancar menjalani pendidikan selama 7 bulan ke depan lebih kurang, dan semoga diberi kemudahan juga untuk menyelesaikan tahapan pendidikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Kami selaku moderator pada sore yang berbahagia ini izin undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Saya akhiri dengan karena kita tutup acara karena tadi kita buka dengan basmalah. Untuk itu karena acara sudah berlangsung dan sudah selesai, mari kita juga tutup bersama dengan melafazkan doa hamdalah. Sekali lagi terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda dalam keadaan semangat semua meskipun ini menjelang jam sore. Jadi harapannya walaupun demikian Anda tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, karena ini merupakan hal yang harus ada di dalam kelas. Ananda sudah pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas ini? Sudah. Jadi keyakinan kelas ini dengan aturan sekolah kira-kira bedanya apa Ananda? Kalau aturan sekolah bagaimana? Jadi supaya lebih jelasnya Nanda, yang aturan sekolah itu dibuat melalui intrinsik khusus dari dalam sekolah yang harus Ananda patuhi dan taati. Jadi peraturan sekolah ini dibuat oleh pihak sekolah. Tetapi bedanya dengan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan Ananda di kelas ini. Kemudian kalau sudah sepakat tentu harus dijalani. Kemudian harus bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang akan kita buat ini. Baik Ananda, sebelum kita masuk ke membentuk keyakinan kelas itu, Ibu ingin bertanya kepada Ananda terlebih dahulu. Kita kan ada di sekolah kita ini aturan sekolah yang sudah ditentukan. Jadi kira-kira menurut Ananda aturan yang sudah dibuat sekolah ini bagaimana tanggapannya? Ibu ingin komentar dari beberapa Ananda. Silakan. Oke, baik. Coba ingin Anda. Baiklah, saya akan memberi tanggapan mengenai peraturan sekolah yang ada di sekolah ini. Saya sangat setuju dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini, karena dengan mentaati peraturan yang ada di sekolah ini dapat menjadikan kita menjadi orang yang disiplin. Sekian, terima kasih.
Ketika jam istirahat, HP bisa dikembalikan kepada siswa. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tanggapan Ananda itu merupakan masukan juga bagi kita, nanti akan disampaikan ke pihak sekolah. Baik, sekarang kita bicarakan tentang kelas impian. Kelas impian ini merupakan sebuah kelas yang harus menjadi motivasi bagi kita dalam proses pembelajaran. Tentu dengan kelas yang indah, yang nyaman, atau yang bersih, itu adalah kelas yang kita harapkan sebenarnya. Nah, jadi ini merupakan pendapat yang harus Ananda kemukakan supaya tercipta kelas yang demikian. Nah, Ibu ingin komentar dari Ananda tentang kelas impian ke depannya yang bagaimana yang harus Ananda terapkan di kelas ini. Nah, silakan Ananda. Baik, Aldi. Baik, kelas impian yang saya inginkan seperti kelas yang selalu bersih, nyaman, di dalamnya mampu mendengarkan pendapat dari setiap siswa dan terdapat yang infrastruktur yang memadai. Sekian. Pendapat yang lain, Ananda, Nasira? Oke, Nasir silakan. Baik, untuk kelas impian dari saya itu adalah kelas yang rapi, aman, tentram, dan nyaman, serta setiap warga kelas tersebut tidak mempunyai sirkel-sirkel di dalamnya, sehingga semuanya bersatu sehingga tidak terjadi solidaritas dalam kelas. Oke, baik. Jadi sudah sama-sama kita dengar tadi Ananda, bagaimana kelas impian ke depannya yang Ananda harapkan. Ini tentunya sangat tergantung pada kolaborasi dan kerjasama Ananda di dalam kelas ini. Baik Ananda, sekarang kita masuk kepada membentuk keyakinan kelas. Di sini Ananda nanti akan diberikan sebuah kertas nanti yang akan Ananda tulis di sini. Jadi keyakinan kelas itu tentu ini harus mengenai tanggapan ataupun pernyataan dari Ananda yang ingin kesepakatan atau keyakinan kelasnya itu begini seharusnya di kelas ini. Jadi Ananda tuliskan di kertas ini, nanti kemudian Ananda tempelkan di papan ini. Setelah itu nanti baru kita kelompokkan masing-masingnya tanggapan dari Ananda. Kemudian nanti setelah itu kita bacakan bersama-sama, kita beri kesimpulan, dan akhirnya nanti sebuah kesimpulan ini harus kita tanda tangani. Tanda tangani semua sebanyak berapa orang Ananda? Sebanyak 27 orang. Jadi nanti setelah kita sepakati kesimpulannya bersama-sama, nanti kita tanda tangani di sini. Baik Ananda, kalau begitu kita mulai untuk memberikan sebuah kalimat yang positif di sini tentang keyakinan kelas yang Ananda harapkan ada di kelas ini. Yang Ananda tulis pada kertas ini. Oke, yang nomor 1 tadi sudah dibacakan oleh teman-teman Ananda. Kira-kira kesimpulannya dari yang kelompok pertama ini apa yang harus kita buat keyakinan kelas kita? Oke, tadi. Jauhi tindakan bullying. Oke, berarti menjauhi tindakan bullying. Oke, yang nomor 2. Keyakinan kelas kita nomor 2 ini yang sudah dibacakan teman tadi, apa kira-kira Nanda yang kalimat yang tepat yang harus kita buat? Menjaga kebersihan kelas. Oke, jadi menjaga kebersihan kelas itu merupakan keyakinan kelas kita yang kedua. Yang ketiga, tadi sudah dibacakan teman-teman Nanda tadi. Kira-kira kalimat yang tepat untuk keyakinan kelas kita nomor 3? Oke. Selalu berpakaian yang rapi. Oh, nomor 4 ini
Siapa tadi? Ayo dulu ke sana. Menghargai waktu. Nah, menghargai waktu. Kemudian yang kelima, oke, pada Menggunakan kata yang baik dan benar. oke, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kira-kira keyakinan keras kita yang 5 ini, tentu kalau sekiranya kita yang membuat, kita yang melaksanakannya, kemudian kita yang bertanggung jawab. Kira-kira bisa ini diterapkan?